Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Rahmawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Madiun. Saat ini, pada tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan layanan klasikal untuk pemenuhan ujian kinerja. Saat ini saya sedang mengajar di SMA Negeri 1 Bojonegoro sebagai guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Oke, permisi, Bu Ajeng masuk ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, anak-anak, untuk mengawali kegiatan hari ini, Bu Ajeng inginkan salah satu di antara kalian memimpin doa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Lang, silahkan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, gimana hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk kegiatan class meetingnya bagaimana? Dan Bu Ajeng minta maaf karena mengganggu kegiatan class meeting kalian ya. Oke, tetap semangat ya. Oke, sebelum itu Bu Ajeng absen terlebih dahulu anak-anak. Silakan mengangkat tangannya bagi yang hadir. Anissa Nur Santi, Aurelia Raya Rambani, Aswana Cinta. Oke, anak-anak, berarti hari ini yang tidak masuk Januar, semoga Januar diberikan kesehatan, bisa berkumpul dengan kita semuanya, dan semoga kita juga diberikan kesehatan selalu ya. Oke, amin ya robbal alamin. Anak-anak, untuk kegiatan hari ini nanti Bu Ajeng akan menyampaikan terkait dengan materi gaya belajar, tapi sebelumnya kita bermain terlebih dahulu. Coba Bu Ajeng akan mengetes konsentrasi kalian terkait dengan alat indera yang kalian miliki ya. Sudah siap ya? Oke, izin Bu Ajeng menampilkan PPT. Sudah tampil anak-anak? Yang dari pojok-pojok sudah terlihat? Sudah. Oke, coba sekarang difokuskan pendengarannya. Kira-kira ini hewan apa ya anak-anak? Silakan ditebak. Gajah. Ada hewan lain yang suaranya seperti ini? Oh, gajah ya. Oke, betul, berarti gajah. Dengar? Coba didengarkan kembali. Burung hantu. Betul sekali, burung hantu. Yang ketiga. Ada bebek, ada angsa. Ayo, apa ini? Coba. Banyak. Monyet. Masa ini monyet? Bebek. Coba fokus konsentrasi. Bebek cah. Kuek kok iso. Ayam.
Oke. Berarti terkait dengan alat indera pendengaran normal ya? Oke, alhamdulillah. Alat indera yang kedua anak-anak. Coba dilihat. Semuanya dilihat. Ke arah mana sungai ini mengalir? Air sungai mengalir. Kanan, kiri, kanannya buajeng atau kirinya buajeng? Ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, yang menjawab kanannya buajeng, coba angkat tangan. Kanannya buajeng. Yang menjawab kirinya buajeng, angkat tangan. Oke, ada beberapa. Oke, ada yang tidak menjawab, tidak tahu Bu saya. Kira-kira anak-anak yang menjawab ke kirinya buajeng itu alasannya apa? Coba siapa tadi? Kenapa? Yang kiri ya. Kamu tadi jawab yang kirinya buajeng. Kenapa? Kenapa ndak? Karena bayangannya itu loh Bu, airnya itu mengarah ke kiri. Bayangannya mengarah ke arah kiri. Oke. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Oke, untuk yang mengarah ke kanan. Ayo ndak, gimana ndak? Itu kan kayak ada pancing atau apa itu Bu. Terus Kayak benangnya itu mengarahnya ke sini. benangnya ke arah ke kanannya buajeng. Iya. Gitu ya? Iya. Ada pendapat lain selain terlihat dari arah pancingannya? Angin, baju. Gimana? Angin, baju. Ya. Bunga matahari mengarah ke arah kanannya buajeng. Oke. Jadi jawabannya yang tepat adalah kemana arah air sungainya ini mengalir? Ke arah kanan tangan buajeng. Betul, karena terlihat dari ini pancingannya ke arah mengikuti arah airnya. Betul sekali. Yang kedua terlihat dari bajunya melebat gitu ya Cak ya. Oke, lanjut ya. Nah, anak-anak di sini permainan tadi atau pancingan tadi itu akan bersinambungan tentang apa materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan gaya belajar dan strategi belajar pada siswa. Itu ya. Jadi tujuannya untuk apa anak-anak Buaja memberikan materi ini kepada kalian? Tujuannya adalah untuk agar kalian bisa mengerti gaya belajar itu apa saja, manfaatnya itu apa saja pada diri kalian dan orang lain, dan terakhir adalah kalian bisa menentukan gaya belajar yang kalian miliki itu apa. Oke, sampai sini terkait dengan tujuan, ada gambaran Cak? Oke, nah langkah-langkah dalam kegiatan hari ini adalah yang pertama nanti kita berdiskusi sedikit mengenai gaya belajar dan strategi belajar. Dilanjutkan nanti Buaja minta tolong kepada kalian untuk mengisi angket. Ya, mengisi angket gaya belajar, kemudian kalian nanti men-scoring, menghitung, setelah dihitung disimpulkan sebenarnya gaya belajar yang kalian miliki itu apa. Nah, ketika kalian sudah tahu, Buaja minta kalian berkelompok dengan kelompok yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Misal gaya belajar audio berarti kumpul dengan kelompoknya, kemudian kita bahas, kita diskusi, dan kita presentasikan hasil dari diskusinya kalian. Gitu ya. Ada pertanyaan anak-anak terkait dengan tahapan atau langkah yang akan kita lalui dalam waktu 45 menit kali 2 jam, yaitu 90 menit hari ini? Tidak ada? Kita lanjutkan. Siap untuk mengikuti layanan hari ini? Siap. Siap. Kalau siap coba 1 kali tepuk. Siap ya? Gaya belajar dan strategi belajar. Coba perhatikan anak-anak di gambar. Kira-kira yang tabel merah, tabel ungu, tabel biru itu menggambarkan mengenai apa? Bagaimana? Gimana, Dok? Menurut saya
label gambar merah, abu sama biru itu menurut kemampuan diri sendiri. Menurut kemampuan diri sendiri. Oke, ada lagi? Ada lagi apa yang kalian perhatikan di gambar tersebut? Ya, Lutfia? Kalau menurut saya itu kayak menunjukkan profesi gitu Bu, kayak profesinya di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini gitu. Oke, kalau yang warna merah profesinya apa? Kayak yang berkaitan sama apa itu, visual, TV dan yang gitu. Oke, kalau abu-abu ada yang tahu? Yang abu-abu kira-kira ini profesi apa? YouTuber, konten kreator. Ya. Kemudian kalau yang biru terkait dengan Administrasi. jurnalis, administrasi, sekretaris, ya. Terus kalau kita kaitkan dengan gaya belajar, kira-kira anak gaya belajar apa yang di kolom merah? Visual. Kalau yang kolom abu-abu? Auditori. Kalau yang di kolom biru? Kinestetik. Betulkah itu? Nanti kita akan temukan jawaban kepastian ini ketika kita sudah mendiskusikannya dengan kelompok, gitu ya. Oke, silakan dilanjut lagi terkait dengan ini anak-anak. Coba perhatikan di gambar. Ketika kita belajar, entah itu baik dari media sosial, dari buku, dari pengalaman yang kita lakukan, itu prosesnya adalah melalui alat indera yang kita miliki. Alat indera kita ada berapa? Apa saja? Mata, telinga, mulut, hidung, kulit. Dimana ketika kita mendengarkan, kita mendapatkan informasi melalui telinga. Ketika kita melihat melalui mata, dan ketika kita melakukan sesuatu melalui kulit. Nah, itu terkait dengan alat indera. Ketika kita sudah bisa mendengar, kita melihat, menyentuh dengan kegiatan kita, maka informasi itu kita dapatkan dengan baik, dan informasi yang kita dapatkan itu akan diproses oleh otak. Bu Ajeng tanya sekarang, apakah informasi yang kita dapatkan itu akan kita ingat dalam jangka waktu panjang selalu? Enggak. Kenapa? Kadang-kadang lupa. Nah, ada keterbatasan. Kemudian kira-kira apa yang menyebabkan informasi itu bisa kita terima atau tidak? Atau kita ingat lama dan tidaknya? Oke, Najwa gimana? Bisa diingat lama karena kita sering mungkin melakukan, melihat atau mendengar sesuatu informasi. Oke, betul sekali. Nah, ingat anak-anak, di dalam sebuah otak itu ada miliaran neuron. Dimana ketika kita mendapatkan informasi baru yang menurut kita itu menyenangkan, itu akan terintegrasi secara langsung. Dan ketika integrasi itu berlangsung dengan baik, maka informasi itu akan kita ingat dalam jangka waktu yang lama. Sehingga carilah informasi itu dengan cara yang menyenangkan. Ketika kita senang mendapatkan informasi, maka neuron itu akan cepat untuk menggabungkan neuron-neuron yang lainnya. Sehingga itu nanti akan membuat jangka panjang atau jangka lama kita dalam hal mengingat sesuatu. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, di sini ada gaya macam belajar, ada visual, auditory, dan kinestetik. Nah, anak-anak bawa kertas semuanya? Silakan disiapkan kertas dan ballpointnya. Kemudian Bu Ajeng minta kalian untuk mengerjakan angket, di mana nanti tulis nama, sekarang tanggal 13 ya, tanggal 13 Desember 2022 dikerjakan. Di sini coba dilihat anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur sesuai dengan kondisi yang kalian alami. Ya, ingat, ini dikerjakan sesuai dengan kondisi diri sendiri, ya.
Yang tahu adalah kondisi diri sendiri. Kemudian jawaban misal nomor 1, apakah Anda rapi dan teratur? Jika menurut Anda itu sering, maka tulis sering. Kalau kadang-kadang, jarang dan lain sebagainya. Enggak. Oke anak-anak, silakan dikerjakan. Jawabannya saja tidak apa-apa ya. Belum ya? Sudah anak-anak, silahkan dilihat jawaban kalian masing-masing. Yang menurut kalian jawabannya itu sering, silahkan dijumlah berapa per nomor. Misalkan yang poin tadi nomor poin 1 itu ada beberapa yang sering, misal ada 5 yang sering. Jawaban sering itu nanti dikalikan 2. Kalau yang kadang-kadang silahkan dikalikan 1. Dan yang jarang dikalikan 0 per poin. Jadi ada berapa poin? 3 ya. Oke, silakan. Kemudian kalau sudah dilihat dari poin 1, 2, 3, poin yang paling banyak itu poin yang mana? Poin 1 kah? Poin 2 atau poin ke 3? Sudah tahu poin mana yang paling besar? Ada yang sama, ada yang paling besar, ada. Nah, dilihat dari poin poin 1, 2, 3. Jika poin terbanyak itu 1, maka gaya belajar kalian disimpulkan visual. Kalau yang 2 auditory dan yang ketiga kinestetik. Oke, baca ulangi lagi. Kalau poin pertama yang tinggi maka itu visual. Kalau yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Oke. Nah, ketika kalian sudah tahu gaya belajar kalian masing-masing, coba Bojeng pengen tahu siapa yang di sini gaya belajar visual, angkat tangan. Visual boleh. Visual. Yang poin 1 tertinggi. Oke, auditory, kinestetik. Nah, ada yang bertanya, Bu, audio itu gimana? Kinestetik itu gimana? Jadi nanti setelah ini silakan kalian kumpul dengan kelompok kalian. Setiap gaya belajar ada 2 kelompok. Jadi ini ada 36. Satu yang nggak masuk berarti 35. Iya, Bu. Silakan auditory, gaya belajar auditory kumpul di sebelah kanan Bojeng. Ada 2 kelompok. Ya, di sini visual dan di sebelah kiri Bojeng paling pojok adalah kinestetik. Oke, silakan Bojeng izinkan untuk berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Sudah? Yang visual yang sebelah mana? Oke, auditory. Yang kinestetik 1, 2, 3. Kinestetik 2 orang, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita akan berbagi pengalaman mengenai gaya belajar kalian masing-masing ya. Silakan nanti. Oke, anak-anak terlihat ya. Ini nanti Bojeng akan bagikan kertas yang kalian isi dan diskusikan dengan kelompoknya kalian masing-masing. Ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kenapa, Le? Nggak? Bojeng lanjutkan. Silakan ditulis nama kelompok. Kemudian kalau sudah ada apa, Le? Ada apa? Kumpul dengan kelompoknya. Oke.
Yang kedua, silakan ini dikerjakan, didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Boceng izinkan kalian buka HP untuk mencari tahu informasi yang ada sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Dimana nanti di sini nanti Boceng minta kalian untuk menjelaskan gaya belajar kalian dan lain sebagainya. Bagaimana strategi kalian nanti dalam belajar ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Cukup, silakan dikerjakan. Boceng bagikan lembarnya. Ini ada banyak, berarti silakan 2 kelompok ya. Itu toh gaya belajar kinestetik. Aku sedang buka praktek-praktek. Gaya belajar ini kinestetik, iya gak? Bu, namanya kinestetik ya Bu ya? Yang Oke anak-anak, waktunya habis. Boceng minta kepada salah satu anggota kelompok, mungkin bisa perwakilan yang terkait dengan gaya belajar auditori, visual, atau kinestetik. Nah, berhubung di kelas ini kinestetiknya hanya ada 2 orang, 3 orang, jadi nanti kinestetiknya hanya satu kelompok saja ya. Boceng tawarkan kira-kira siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan gaya belajarnya. Mulai dari mana dulu? Auditori, auditori ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari gaya belajar auditori ingin menyampaikan sebenarnya apa aja sih yang ada di kegiatan, maksudnya yang gaya belajar auditori itu seperti apa? Oke. Pertama, sebutkan dan jelaskan gaya belajar kalian. Auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Jadi maksudnya di sini kita itu lebih suka mendengarkan sesuatu saat kita ingin memahami sesuatu. Seperti contohnya saat kita mendengarkan penjelasan seseorang, kita lebih bisa memahaminya dengan cepat. Yang kedua, menurut kalian mengapa kita harus mengetahui gaya belajar kita masing-masing? Langsung ya? Agar kita dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran jangka waktu lama. Maksudnya seperti ini, kalau misal kita menggunakan kita memiliki gaya belajar auditori, kita tuh lebih suka mendengarkan sesuatu kan. Jadi saat kita mengetahui gaya belajar kita lebih mudah memahami apa yang harus kita pahami. Kalau hal yang menarik itu kan lebih mudah untuk ditangkap. Maka dari itu kita harus mengetahui gaya belajar kita. Sebutkan ciri-ciri gaya belajar yang kalian miliki. 1. Berbicara dengan diri sendiri saat bekerja. Mudah terganggu terhadap keributan. Tidak bisa diam dengan jangka waktu lama. Berbicara dengan irama terpola. Maksudnya kan kalau kita memiliki gaya belajar auditori, kita itu suka berdiskusi dengan satu sama lain. Saat kita melakukan sesuatu, kita biasanya kayak monolog gitu, kayak ini gimana ya, kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kita juga mudah terganggu dengan hal-hal yang sekiranya berisik atau keributan. Kita tidak bisa diam dalam jangka waktu yang lama. Jadi tuh pengennya ngomong terus. Dan iramanya juga terpola. Bagaimana strategi atau cara kalian belajar? Dengan cara berdiskusi dan mendengarkan orang lain presentasi. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menghargai teman yang sedang belajar dengan menggunakan cara belajarnya masing-masing. Jadi di sini kita kan ada banyak cara belajar, auditori, visual, dan juga kinestetik. Cara kita menghargai, kalau kita auditori kan sukanya ngomong, jadi kita berbicaranya dengan volume yang normal sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lain. Kiranya itu saja dari auditori. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Ya. Kami di sini perwakilan dari kelompok auditori mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang perwakilan dari visual dulu ya, atau kinestetik? Visual dulu, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Iya. Masih semangat kan tadi habis kelas meeting? Panas-panas, tapi di sini harus tetap semangat ya. Jadi kami dari Perwakilan dari kelompok gaya belajar visual akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan mengenai gaya belajar kami. Pertanyaan pertama adalah sebutkan dan jelaskan gaya belajar kalian. Jadi kita kan dari kelompok gaya belajar visual. Visual itu gaya belajar dengan cara melihat, sehingga mata sangat memegang peranan penting. Jadi kita kalau mau belajar tuh harus melihat bendanya tuh kayak gimana gitu loh. Nggak perlu dijelasin, nggak apa-apa, asalkan kita bisa melihat, oh bendanya tuh kayak gini, dan keterangan-keterangannya tuh bisa terlihat detail. Jadi kita lebih mudah untuk memahaminya. Dan kalau misalnya kita melihat sesuatu yang menarik, itu akan lebih mudah diingat dalam waktu lama. Karena gaya belajar kami yang visual. Pertanyaan kedua adalah, menurut kalian, mengapa kita harus mengetahui gaya belajar kita masing-masing? Kenapa sih kita harus mengetahui gaya belajar kita masing-masing? Agar kita dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai dengan gaya belajar kita, sehingga kita tahu media apa yang akan kita gunakan untuk belajar. Oke. Yang ketiga adalah sebutkanlah ciri-ciri gaya belajar yang kalian miliki. Yang pertama itu mudah mengingat dengan cara melihat. Yang kedua, rapi dan teratur. Biasanya anak-anak yang memiliki gaya belajar visual itu catatan bukunya tuh rapi banget. Kayak kadang kalau yang kekinian itu dikasih lettering gitu-gitu, dihias seperti itu. Lalu lebih suka membaca daripada dibacakan. Kadang kalau yang gaya belajarnya visual itu suka nggak betah kalau ada yang ngirim voice note di WhatsApp. Iya. Itu terlalu lama banget ya. Kalau mau di skip takut ada yang kelewatan. Tapi kalau dengerin tuh kayak lama banget gitu. Kenapa kalau diketik kan bisa di skip gitu ya. Iya, betul. Lalu Yang dibacakan, menjawab suatu pertanyaan dengan singkat. Kadang yang visual itu menjawab pertanyaannya singkat, padat, dan jelas, dan tidak terlalu bertele-tele. karena biasanya kami mengekspresikan sesuatu itu dengan visual, bukan dengan perkataan. Selanjutnya, bagaimana strategi atau cara kalian belajar sendiri? Strateginya yaitu menggunakan materi visual seperti gambar, diagram, peta, mengingat dengan warna dan menggunakan multimedia. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menghargai teman yang sedang belajar dengan menggunakan cara belajar masing-masing yang berbeda? Nah, ini penting banget. Kalau satu kelas ini kan nggak mungkin punya gaya belajar yang sama. Pasti ada yang visual, auditory, kinestetik. Nah, caranya yaitu yang pertama adaptasi. Kita harus bisa adaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda, tapi kita tidak bisa memaksakan kita untuk ikut gaya belajarnya orang lain gitu. Kalau kita emang visual, mau dipaksa gimana pun untuk ikut kinestetik atau auditory itu bakal susah. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu kolaborasi. Kalau misal kita kan dibagi kelompok dengan gaya belajar visual, auditory, masa kita cuma gara-gara gaya belajar doang kita bikin kubu-kubu sendiri? Ya. Itu gak boleh ya guys. Maka dari itu penting adanya kolaborasi. Misalnya kayak belajar visual dengan auditory. Itu bentuk kolaborasinya seperti video pembelajaran. Itu kan juga menyangkut visual dan juga pendengaran. Kalau kolaborasi dengan kinestetik itu kita bisa membuat, kinestetik kan bersentuhan. Kalau visual itu kan hanya melihat. Jadi dengan 2 dimensi dijadikan 3 dimensi. Contohnya, ketika kita melihat bola, kalau melihat saja di dalam gambar itu kan 2 dimensi. Tapi kalau kita kolaborasikan dengan kinestetik, kita bisa membuat bola itu dengan 3 dimensi, lalu
mengaitkannya dengan mata pelajaran seperti matematika, kita bisa menghitung volume dari bola tersebut. Seperti itu contohnya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok auditor visual. Sekarang dilanjutkan, silakan duduk. Silakan dilanjutkan kelompok yang kinestetik. Hanya 3 orang di kelas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan presentasi tentang gaya belajar kita bertiga, yaitu gaya kinestetik. Ya. Berikut ini ada pertanyaan 5. Satu, sebutkan dan jelaskan gaya belajar kalian. Gaya belajar kita adalah gaya belajar kinestetik. Apa itu gaya belajar kinestetik? Ada yang tahu? Nah, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang kebanyakan melakukan praktek secara langsung. Jadi kita senang melakukan aktivitas gitu, bukan hanya materi-materi saja. Biar gak bosan. Biar gak bosan lah. Pertanyaan gue. Yang kedua, menurut kalian mengapa kita harus mengetahui gaya belajar yang kita masing-masing? Supaya belajar kita lebih efektif sehingga materi yang diberikan guru mudah dipahami. Aku tahu. Terus yang ketiga, sebutkan ciri-ciri gaya belajar yang kalian miliki. Sebenarnya ada banyak ciri-ciri belajar gaya kinestetik. Tapi diambil cuma satu. Tapi cuma yang diambil di sini ada 3. Tiga. Namun itu memuat disingkat gitu. Yang pertama, gaya belajar kinestetik lebih banyak melakukan praktek daripada materi-materi. Yang kedua, terbiasa tidak bisa berdiam diri. Contohnya itu kayak sedang dijelaskan guru, kita tuh nggak bisa diem aja gitu, mesti nyoret pensil digini-giniin, seperti gitu. Terus tipek di bangku gitu. Intinya nggak bisa diem lah. Makanya. Nah, Ya. yang ketiga lebih menyukai permainan dan olahraga. Kalau kayak kita mendengarkan kayak belajar tuh kayak malos gitu. Jadi boring. Jadi suka lebih ke apa? Permainan gitu maksudnya. Game. Iya, game. Pertanyaan keempat. Terus yang keempat, bagaimana strategi atau cara kalian belajar? Strategi kita adalah dengan lebih banyak melakukan praktek daripada materi. Yang kelima. Terus yang terakhir, bagaimana cara kita untuk menghargai teman yang sedang belajar dengan menggunakan cara belajar masing-masing? Nah, karena sekelas tidak mungkin gaya belajar sama, dan kita kebanyakan melakukan praktek. Nah, jadi kita memilih dengan cara melakukan praktek di tempat lain agar tidak mengganggu teman yang beda gaya belajarnya. Takutnya kita melakukan banyak aktivitas, Jadi mengganggu lah. biar tidak mengganggu. Ya, sekian dari kami. Sekian dari itu. jika ada salah kata kita mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok kinestetik, auditori, dan visual. Jadi anak-anak, apa yang kalian sampaikan itu adalah cerminan gaya belajar yang kalian lakukan sehari-hari, ya? Sesuai tidak dengan gaya belajar yang kalian lakukan setiap hari? Sesuai. Nah, jika sesuai, Bu Ajeng harapkan itu bisa kalian lakukan ke depannya agar apa anak-anak? Biar hasil belajar kalian itu maksimal, ada kenyamanan dalam hal kalian belajar. Oke, nah kegiatan selanjutnya adalah Bu Ajeng ingin salah satu di antara kalian menyampaikan kesimpulan pada hari ini yang kita lakukan. Jadi gaya belajar itu tadi ada 3 ya, apa saja?
Oke, auditori, visual, kinestetik. Kalau yang auditori, cirinya bagaimana? Suka mendengarkan lagu-lagu dalam hal belajar, berbicara dengan nada yang sedikit berirama atau irama yang lebih dalam hal belajar ya. Oke, untuk yang visual, belajarnya dengan cara membuat mind map, membaca, kemudian memberikan garis bawah dan lain sebagainya. Untuk kinestetik dengan cara melakukan praktek. Contoh tadi pas presentasi temanmu, ya. Nah, itu salah satu ciri bahwasanya dia adalah orang yang belajarnya kinestetik. Nah, untuk kegiatan hari ini Bu Ajeng rasa cukup. Tapi sebelumnya Bu Ajeng ingin salah satu di antara kalian, siapa kira-kira yang menyampaikan apa yang kalian dapatkan pada saat layanan hari ini berlangsung? Salah satu? Bunga? Siapa? Lailatul? Langsung Ya. Jadi kesimpulan untuk hari ini, kita itu di sini nggak belajar dalam satu kelas, itu berbeda-beda gaya belajarnya. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Dan itu jangan bikin kita jadi berpecah gitu loh, berkubu-kubu sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Justru ini itu tantangan baru gimana kita bisa bersatu dengan perbedaan-perbedaan itu. Contohnya, kalau kita mau berkolaborasi antara visual dengan auditori, itu kita bisa membuat video pembelajaran yang menarik dan pastinya kekinian supaya para teman-teman kita itu menarik untuk melihatnya. Lalu ketika visual mau berkolaborasi dengan kinestetik, kita bisa membuat suatu proyek. Contohnya ketika pada pelajaran matematika itu ada materi tentang GeoGebra, itu bab kita sekarang. Nah, itu kita bisa membuat suatu proyek tentang GeoGebra tersebut. Sekian. Oke, tepuk tangan buat Lailatul. Jadi intinya kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, anak koncone belajar ya kita hargai bagaimana caranya dia belajar. Jangan sampai kita mengganggu gaya belajar yang teman kita lakukan, gitu ya. Oke, sebelumnya Bu Ajeng tadi share link di grup. Silahkan diisi, itu terkait dengan evaluasi layanan yang Bu Ajeng berikan. Silahkan diisi sesuai dengan kondisi pelaksanaan hari ini. Sudah bisa dibuka anak-anak? Oke, silakan diisi. Ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, pelan-pelan. Ya. Tanggal berapa? 13 Desember 2022. Tepatnya pada hari Rabu. Oke. Waktu pelaksanaannya sudah ya? Oke, kalau sudah silakan HP-nya dimasukkan kembali, disimpan. Oke, kalau sudah disimpan, untuk kegiatan hari ini 90 menit sudah kita lalui anak-anak. Terima kasih banyak. Menutup kegiatan hari ini salah satu mimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Oke, silakan. Mimpin doa terlebih dahulu. Doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak, tetap semangat. Semangat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.